pas saya datang ke sini tuh kayak saya agak bingung ini. Yang gerejanya itu di sebelah mana ya? Soalnya di depan tuh nggak ada pelang gitu. Nggak ada. Iya, nggak ada tanda. Agak bingung. Itu kenapa alasannya apa? Alasannya dulu kita pernah kasih gambar di situ, tapi gambarnya itu selalu hilang, pelangnya selalu hilang. Jadi ya akhirnya daripada kita pasang hilang, lebih baik nggak usah dipasang gitu. Tapi walaupun kita tidak pasang, kita juga aktif di medsos. Jadi beberapa orang itu sudah mengetahui tentang keberadaan kita. Masyarakat nggak tahu dan banyak informasi simpang siur mengenai kekristenan ortodoks. Salah satunya adalah bahwa Kristen Ortodoks itu agama yang didirikan sebagai tandingan agama tertentu. Misalnya ada yang bilang kekristenan Ortodoks itu ada karena supaya mirip-mirip dengan agama Islam, itu ada juga seperti itu. Jadi padahal itu informasi yang sebenarnya salah. Sebenarnya nggak seperti itu. Kemudian secara pribadi yang kedua itu adalah karena mau nggak mau saya juga, misalnya makan saya harus doa bikin tanda salib, kemudian harus di gereja ataupun saya foto-foto dan sebagainya, orang-orang bertanya ini agama apa sih dan sebagainya, kok kayak Katolik ya, kok kayak apa gitu, kok pakai kerudung, kok kayak orang Muslim dan sebagainya gitu. Jadi tanggapan orang-orang ada yang positif itu dalam artian mereka tahu ya, mereka mungkin wawasannya juga udah tahu karena dari luar negeri ya, tahu dari internet, jadi mereka well educated, jadi tahu dengan Kristen Ortodoks. Tapi ada juga yang nggak tahu, yang menganggap ini agama apaan sih, aliran apa sih, ajaran sesat macam apa lagi nih yang baru di Indonesia. Jadi tanggapannya mixed response, tapi secara umum sih baik-baik dan mereka curious ya, mereka lumayan haus akan pengetahuan. Menurut Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul, itu adalah pada waktu Roh Kudus turun di situ. Pada waktu Roh Kudus turun itu, pada waktu itu Tuhan, para murid dari Tuhan kita Yesus Kristus itu mampu berbicara dengan berbagai macam bahasa. Nah, dari berbicara dengan berbagai macam bahasa itu, kemudian para murid itu menyebar dari kota-kota itu di sekitar daerah situ. Ada beberapa para murid, misalnya Rasul Thomas. Rasul Thomas itu dia pergi ke India. Misalnya Peter dan Paulus, mereka pergi ke Roma atau pergi ke Antioquia. Ada yang pergi ke daerah Rusia namanya Andreas, dan ada beberapa orang-orang murid-murid dari Rasul itu, mereka menyebar ke beberapa kota-kota dan daerah-daerah di situ. Sehingga pada waktu itu muncullah pemerintahan kekristenan yang terbesar pada waktu itu yang disebut dengan Pentarki. Nah, Pentarki itu mereka ada yang di barat dan ada yang di timur. Yang di barat itu namanya Roma. Yang di timur itu ada 4. Nah, 4 itu ada Antioquia, ada Yerusalem, kemudian ada Konstantinopel, dan ada Alexandria. Seperti itu, ada 4. Jadi 4 di timur, yang 1 di barat. Nah, kemudian terjadi skisma, yaitu pada tahun 1054 terjadi skisma atau yang disebut dengan perpecahan antara yang di barat dengan yang di timur. Nah, yang di barat ini kemudian mengalami suatu masalahnya sendiri. Kemudian ada yang namanya reformasi. Reformasi itu terjadi pada tahun 1517. Reformasi yang diketuai oleh Martin Luther, sehingga reformasi itu diberi nama Gereja Protestan. Pada waktu itu muncul namanya Gereja Protestan. Di barat itu adalah pecahan dari Gereja Roma.
Kemudian yang di timur itu terjadi permasalahannya sendiri juga di timur. Nah, di timur itu menjadi permasalahannya sendiri. Ada beberapa ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran yang melenceng. Nah, ajaran-ajaran yang melenceng ini disebut dengan heterodoks. Artinya heteros itu melenceng, dox itu doxa, artinya ajaran. Nah, orang-orang bapak-bapak gereja pada waktu itu adalah dia itu melawan ajaran-ajaran yang heterodoks tadi. Setelah melawan ajaran-ajaran yang melenceng itu, mereka disebut dengan ortodok karena melawan ajaran yang melenceng. Ya, ortodok itu adalah lawan dari ajaran yang melenceng itu. Nah, ajaran ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia itu sebenarnya sudah lama sebenarnya. Pada zaman kerajaan itu juga sudah masuk. Yaitu pertama masuk itu di Barus di Sumatera sana, seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian itu kurang lebih sekitar abad-abad ke-7. Itu mereka membawa dari gereja Assyria seperti itu. Terus kemudian mereka pada zaman Belanda ada juga gereja ortodok Rusia di bawah Rokor. Rokor itu adalah singkatan dari Russian Orthodox Church outside Russia. Jadi gereja ortodok Rusia di luar Rusia. Nah, kenapa terjadi Rokor itu? Karena di Rusia sendiri itu ada yang namanya komunis yang menguasai di sana, sehingga gereja ortodok yang di sana itu dia harus keluar karena dikuasai oleh komunis pada waktu, sehingga keluarlah mereka sampai kepada Indonesia. Pada waktu zaman Belanda mereka masuk ke Indonesia sekitar tahun 1953-an, sekitar itu mereka masuk ke Indonesia di Batavia. Mereka masuk ke Indonesia di Batavia. Pada waktu itu romonya adalah bernama Vasili. Dia hanya melayani orang-orang imigran dari Rusia. Kebetulan karena di Batavia, yaitu di Jakarta pada waktu itu kurang orang-orang Rusia yang di Indonesia tidak banyak, mereka banyaknya di Bandung pada waktu itu. Nah, akhirnya Romo Vasili ini pergi ke Bandung untuk melayani di sana. Tetapi pada zaman lagi geger-gegernya zaman komunis itu, mereka semuanya akhirnya kembali lagi ke negaranya sendiri, sehingga gereja ortodok Rusia tidak berkembang pada waktu itu di sana. Nah, kemudian baru lagi masuk lagi ke sini, yaitu pada tahun 1988. Nah, pada tahun 1988 itulah gereja ortodok masuk di sini yang dibawa oleh orang Indonesia sendiri, yaitu dibawa oleh Romo Daniel Yantoro. Pada waktu pertama masuk di sini, dia dibawa yurisdiksi Konstantinopel pada waktu itu tahun 88. Kemudian setelah itu baru Rokor masuk ke Indonesia. Nah, setelah Rokor masuk Indonesia, kemudian Rokor kemudian bergabung dengan Rusia yang seutuhnya. Yang itu. Jadi Rokor gabung ke reunifikasi itu tahun 2007. Jadi Rokor di Indonesia itu reunifikasi dengan Rusia itu tahun 2007 bergabung. Nah, dan sekarang di Indonesia itu tidak ada yang namanya Rokor lagi, tetapi langsung kepada perwakilan dari Rusia. Jadi kami semuanya ini adalah perwakilan dari Rusia semuanya. Jadi tidak ada gereja ortodok di luar Rusia lagi, tetapi kita semua adalah perwakilan dari Rusia. Seperti itu. Ibadah kita di ortodok itu sebenarnya dalam lingkaran minggu itu ibadah yang kita sebut dengan liturgi itu adalah hari Minggu.
Hari Minggu itu adalah ibadah yang kita sebut dengan liturgi. Tetapi kita mempunyai ibadah-ibadah yang lainnya, yang kita sebut dengan ibadah harian. Nah, ibadah harian itu kita ada dua. Itu tergantung dari kita mau ikut aturan yang mana. Kita ada mengikuti aturan dari Nabi Daniel. Kalau ikut aturan dari Nabi Daniel, sehari kita itu bisa ibadah atau doa harian itu sehari itu 3 kali. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Daud, itu sehari itu adalah 7 kali. Seperti itu. Jadi itu ibadah yang terjadi di Ortodoks itu seperti itu. Jadi itu ibadah yang kami lakukan. Sebenarnya itu adalah ada kesamaan karena kita sama-sama agama Semitik. Jadi kita mempunyai budaya yang sama. Kita mempunyai budaya yang sama, gitu loh. Antara satu dengan yang lainnya. Budaya kita sama. Bahkan sebenarnya untuk pakai kerudung atau semuanya itu adalah budaya sana. Di budaya di mana kita mau menghadap yang suci itu adalah dengan cara kesopanan, dengan cara tidak menonjolkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu adalah kesopanan. Nah, di dalam gereja Ortodoks, kerudung itu merupakan sesuatu yang dimana lambang dari sayap malaikat dan lambang dari ketaatan itu sendiri, dimana kita taat kepada Allah itu sendiri. Untuk di Indonesia kita agama yang kita Kristen, masuk di Kristen. Kalau di KTP Kristen. Tapi ada upaya nggak, misalkan ada upaya dari gereja sini atau dari ajaran ingin memakai nama Ortodoks gitu? Iya, pengen dilegalkan gitu, Romo. Kalau itu sih kayaknya tidak, karena memang agama di Indonesia yang diakui itu adalah ada 5 itu. Nanti kalau itu tambah lagi 1 lagi, nanti tambah rame lagi. Nanti pada akhirnya semua orang minta tambah lagi kan, kasihan pemerintah. Perbedaannya sebenarnya itu tidak ada yang signifikan. Sebenarnya itu perbedaannya itu adalah di pimpinan. Pimpinan kami yang berbeda. Pimpinan kami yang tertinggi itu di Rusia, sementara pimpinan dari Konstantinopel tertinggi adalah di Konstantinopel, di Panar mereka. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu tidak ada perbedaan yang tapi ajaran semuanya sama. Gereja Ortodoks ini yang untuk di Santo Thomas ini kita berdiri itu mulai tahun 2004 kita mulai berdiri di sini. Jadi ya sekitar udah berapa tahun sekarang? Mulai sekarang setahun 2000. Nah, seperti itu. Nah, itu mulai, jadi berapa lama ya di situ mulai itu kita berdiri di situ. Nah, saat 2004 itu masyarakat sekitar itu gimana responnya? Apa mereka tahu akan ada gereja berdiri di sini atau gimana? Ya, mereka tahu semuanya di lingkungan sini juga mereka tahu juga. Bahkan dulu kita juga pernah sebelum ini mall ini ada, kita sudah berada di sini sih. Pada waktu itu memang di sini masih belum ramai yang kayak seperti ini. Di depan situ belum macet, sekarang udah macet gitu. Jadi ya di situ masih belum ramai, jadi kita dengan lingkungan di situ, di depan situ juga kami sangat baik sekali, bahkan dengan ada di situ yang dari NU, ada ulama juga, kita juga berhubungan baik juga. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebebasan beragama, kita balik lagi ke Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, setiap warga negara berhak untuk menjalankan, memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, keyakinannya. Nah, dalam konteks di Kementerian Agama, Kristen Ortodoks ini masuk dalam Sinode Bimas Kristen. Gereja Ortodoks Indonesia itu masuk dalam sinode yang ada di dalam
Bimas Kristen. Artinya apa? Kementerian Agama memfasilitasi. Apa fasilitasnya? Contoh misalnya ada dari Kementerian Agama yang memang anggaran dari negara untuk memfasilitasi, membantu, bisa diberikan kepada setiap yang ada di dalam sinode-sinode itu, entah bentuk bantuannya dalam bentuk renovasi tempat ibadahnya, entah bantuannya dalam bentuk kitab sucinya, entah bantuannya dalam bentuk sarana prasarana atau alat musik yang mendukung dalam mereka beribadah, banyak hal, ataupun dalam setiap gereja ataupun dalam konteks Kristen Ortodoks ini, Gereja Ortodoks Indonesia, mereka dilindungi untuk boleh beribadah. Kenapa? Karena setiap warga negara di Indonesia justru harus dilindungi. Makanya kita sangat menentang jika ada orang-orang yang radikalisme, yang ingin mencoba mengganggu Indonesia dengan coba mengganti negara menjadi negara khilafah gitu, atau dalam bentuk apa yang mengganti Pancasila. Kementerian Agama sangat menolak itu. Jadi kita sangat mendukung yang namanya moderasi beragama, toleransi. Jadi segala benih-benih radikalisme, intoleran itu sangat kita tentang. Karena apa? Karena itu melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap orang yang melanggar itu konsekuensinya adalah dipenjara. Jadi jangan main-main bahwa setiap warga negara di Indonesia, 6 agama, bahkan setiap aliran kepercayaan harus dilindungi untuk dapat menjalankan ibadahnya. Semua boleh beribadah. Izin gereja, izin musola, izin masjid, izin wihara, izin semua tempat ibadah diberikan rekomendasi oleh Kementerian Agama, kemudian nanti ada lewat FKUB juga. Itu yang menjadi sebuah fasilitasi mengayomi di mana setiap warganya boleh menjalankan ibadahnya. Tetapi kan fakta di lapangan kan ada orang-orang yang dia eksklusif gitu ya kan, dia merasa kalau di luar ajarannya, di luar agamanya itu kayaknya sesat gitu loh ya kan, dan dia tidak boleh beribadah. Nah, ini yang kita hindari. Ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Karena Indonesia ini kenapa bisa berdiri? Karena digabungkan antara berbagai macam suku yang ada dari Sabang sampai Merauke, dan juga bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan, termasuk juga Kejawen, Parmalim yang ada di seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia, yang semua difasilitasi oleh Kementerian Agama. Jadi setiap warga negara boleh menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama, 6 agama, dan kepercayaannya. Itu dilindungi oleh negara. Jadi setiap orang yang mencoba mengganggu adanya bentuk intimidasi, penolakan, entah itu dari warga, dari RT, dari RW, ataupun dari lingkungan yang mencoba menggagalkan suatu warga yang lain untuk beribadah, akan berhadapan dengan proses hukum. Seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang kami pahami di kawan-kawan kita di Kristen Protestan ini ya, kan Gereja Ortodoks Indonesia itu bagian dari ARAS ya. Artinya 7 ARAS yang diakui oleh pemerintah, dan salah satu agama Kristen Protestan yang diakui oleh secara resmi oleh pemerintah kita. Karena itu kewajiban kita nih sebagai warga negara dan wabil khusus FKUB ya tentunya harus mengawal tadi ya. Jadi mengawal bagaimana proses peribadatan kawan-kawan kita di Gereja Ortodoks Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana umat yang lainnya gitu, untuk melaksanakan ibadatnya, sehingga akhirnya ya ini sebagai amanah konstitusi kita harus pastikan kawan-kawan yang mengambil jalan di keyakinan mereka di Gereja Ortodoks ya harus wajib kita jaga ya, tentunya kita kawal. Seperti itu tugas kita, Kak Deva.
Jadi para hadirin mungkin ini ya perlu info tambahan ya terkait dengan gereja ortodoks ya. Jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa gereja ortodoks Indonesia ini adalah bagian dari ARAS yang ada di ARAS itu community dari teman-teman Kristen Protestan ya. Nanti mungkin lebih detail ini dibahas, tetapi intinya gereja Ortodoks Indonesia ini adalah bagian dari ARAS yang diakui secara resmi. Mereka ada 7 ya, ada PGI dan seterusnya, dan diantaranya adalah gereja Ortodoks Indonesia. Nah, yang perlu dipahami oleh para masyarakat kita nih ya secara luas ya, ini PR juga sebetulnya buat kita nih untuk memahami keberagaman dari masing-masing agama ya. Kalau di Muslim kan kita juga banyak ya mazhab-mazhab ya. Kebetulan saya perwakilan dari MUI. Di Muslim ini kita punya mazhab-mazhab atau mungkin sudah jelas ormas, ada dari Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ada beberapa yang memiliki karakter ajaran yang spesifik gitu ya. Nah, demikian juga ini dimiliki oleh teman-teman yang lain ya, dari Kristen Protestan ya. Dari 7 ARAS itu sudah terlihat tuh banyaknya aliran-aliran yang ada di mereka gitu. Dan memang yang kami pahami memang untuk ajaran gereja Ortodoks Islam ini punya karakter tersendiri ya, karena mereka punya keyakinan-keyakinan yang mereka jalankan, dan dari ritual yang ada memang kita lihat ya, dia punya karakter yang mirip-mirip juga dengan Muslim ya. Seperti dari kerudung ya. Ketika sedang berdoa mengangkat tangan, kemudian tadi yang Daipa bilang menggunakan kerudung untuk yang perempuannya. Nah, ini secara detail memang masyarakat sebagian besar hampir tidak memahami nih keberagaman yang ada di internal masing-masing agama gitu ya. Karena kan sebagian besar kita kan Muslim ya. Muslim di Jakarta Selatan khususnya itu hampir sekitar 86% kadang mayoritas Muslim. Mereka kan sebagian hanya tahu aja tuh di internal kita sama Muslim ya misalnya. Dan yang mereka tahu kan misalnya teman-teman yang punya mazhab yang berbeda tuh untuk Muslim bisa ibadah di mana aja tuh ya. Jadi baik di Masjid Nahdlatul Ulama mereka bisa beribadah di masjid di Muhammadiyah dan seterusnya. Ini kan kalau yang teman-teman di Katolik dia punya spesifikasi lain ya, sehingga akhirnya memang ini butuh sosialisasi menurut saya. Jadi butuh syiar buat masyarakat bahwa keberagaman beragama itu memang ternyata banyak gitu ya, dan mereka punya dasar masing-masing sebagaimana teman-teman dan kita di Muslim ini punya dasar yang kuat untuk menjalankan mazhab gitu ya. Demikian juga teman-teman yang ada di Kristen Protestan atau juga di Buddha atau di Hindu, mereka punya ada beberapa katakanlah kepercayaan yang dia punya beberapa kelompok yang menjalankan dengan kondisi kepercayaan tadi. Nah, maksud kami dari FKUB Jakarta Selatan ini memang ini tugas bersama nih, bukan tugas FKUB dan juga kita dorong juga kawan-kawan yang dari Kristen Protestan untuk bisa memberikan pencerahan juga ke semua gitu ya, baik tokoh masyarakat atau mungkin pemerintah gitu ya, pemerintah terdekat, RT RW, lurah, diberitahu gitu model-model seperti itu, dan nanti juga akan berkolaborasi dengan kami di FKUB nih, karena kan kami kan perwakilan dari 6 majelis ya, mungkin teman-teman bisa melihat langsung di sini ada Majelis Ulama Indonesia, ada Persatuan Gereja Indonesia, ada Keuskupan Agung, kemudian ada Persatuan Hindu Dharma, kemudian ada Waluwi, dan ada teman-teman dari Matakin atau dari Konghucu. Nah, ini dari perwakilan inilah kita bisa memberikan masukan gitu, saling sharing ya. Jadi keberagaman di masing-masing internal agama nih, kan kami kan forum ini artinya antar agama ya, antar agama. Nah, kemudian dari situ kita tahu keberagaman masing-masing dan kita informasikan. Kami dari Muslim bisa menginformasikan ke masyarakat Muslim bahwa ternyata begini loh, jadi harus kita pahami. Jadi yang nanti kalau berdoanya seperti itu, nah, ternyata memang mereka punya kepercayaan gitu kan, nanti kita bisa beri penjelasan. Nah, dengan tadi pertanyaan Kak Daipa terkait dengan bagaimana cara kita, ya memang ini tugas bersama ya. Jadi caranya kita harus duduk bareng gitu ya. Walaupun ya ini kan salah satunya teman-teman dari UIN ya mencoba
membantu tugas besar ini sebenarnya bagus menurut saya nih. Sehingga akhirnya nanti hasil dari riset ini bisa jadi masukan juga, bisa memberi pemahaman buat masyarakat. Mudah-mudahan bisa di-share juga nih. Jadi kontribusi UIN terhadap pemahaman masyarakat terhadap kehidupan beragama ini bisa lebih bisa ya membumi gitu ya posisinya. Nah begitu kurang lebih Pak Dewa untuk bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik pada masyarakat. Sebelumnya saya dengan abang siapa ini? Nandar. Ya, mungkin saya akan nanya-nanya sedikit aja sih tentang gereja yang sebelah. Nah, abangnya ini tahu nggak sih kalau di sebelah itu ada gereja ortodoks? Tahu udah lama. Udah lama ya? Udah lama banget. Lalu tanggapan abang gimana? Ada Ya, memang kan pendirian gereja di sini? dulu kan sempat ada penolakan dari warga sekitar. Tapi kan kalau sekarang ya udah sama aja seperti biasa donasi ya. Oh, jadi makin kesini warga makin menerima gitu ya? Sabtu Minggu juga nggak mereka ada kebaktian yang ada normal. Minggu ini ya. Ramai di sini minggu. Iya, kebaktian setelah pagi itu. Abang sendiri gimana? Perasaannya apakah terganggu kan atau Ya enggak lah, biar terima aja. bagus? Ya iya sama aja. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman di sini, di mana kita umat, walaupun kita berbeda, tetapi kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan saya berharap bahwa kita semuanya ini setelah mengenal ini satu dengan yang lainnya, kita bisa mengerti ajaran kita sendiri, ajaran kita masing-masing, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah mengenal, maka kita akan mengerti dan bisa merangkul satu dengan yang lainnya. Jadi saya senang sekali atas kehadiran dari teman-teman untuk mengenal kita semuanya satu dengan yang lainnya. Katanya kalau kita nggak kenal maka kita Nggak sayang. Maka saya berharap kita semuanya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, tidak memandang apapun itu agamanya, bahwa kita semuanya itu adalah satu, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena saya sering mendengar bahwa Islam itu adalah indah. Jadi agama Kristen adalah Kristen itu adalah kasih. Jadi keindahan dan kasih itu harus menjadi satu. Oke, terima kasih Romo atas waktu yang telah diberikan dan percakapan yang sangat bagus sekali, dan jawaban dari Romo benar-benar membuka wawasan dari kami sebagai mahasiswa juga ya Romo untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari kami. Untuk kurang lebihnya mungkin ada saya salah kata kepada Romo, saya minta maaf. Saya juga minta maaf terhadap kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya.